Oke, mari kita mulai dengan satu fakta yang mungkin agak menyakitkan. Banyak sekali tim yang gagal. Tapi tunggu dulu, ini bukan karena ide-ide mereka itu jelek, bukan itu masalahnya. Masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Kegagalan itu terjadi karena nggak semua orang di dalamnya benar-benar ikut main. Jadi masalah utamanya seringkali bukan kurangnya kreativitas, tapi kurangnya komitmen dari tiap anggota tim. Nah, di Lean Legends, hal semacam itu sama sekali tidak bisa ditoleransi. Ini adalah sebuah sistem, sebuah kerangka kerja yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah fundamental ini langsung ke akarnya. Jadi, selamat datang di Kode Etik Lean Legends. Anggap saja ini bukan sekedar buku peraturan ya. Ini adalah sebuah kontrak. Kontrak profesional yang dibangun di atas satu hal yang paling penting, kepercayaan. Sebuah kontrak untuk para inovator sejati. Prinsip dasarnya sebenarnya sederhana, tapi sangat kuat. Inovasi itu ya nggak cuma dibangun oleh orang-orang pintar saja, bukan. Inovasi dibangun oleh orang-orang yang bisa kita percaya. Tentu kecerdasan itu penting, tapi keandalan itu segalanya. Lalu, gimana cara membangun kepercayaan itu? Kepercayaan lahir dari dua hal, aturan main yang jelas dan sistem yang jujur. Titik. Dan inilah fondasi dari semua yang akan kita bahas. Kita bicara soal lingkungan di mana setiap orang tahu persis aturan mainnya dan semua dipegang pada standar yang sama. Oke, fondasi ini dibangun di atas beberapa pilar utama. Yuk kita mulai dari pilar yang pertama, arena profesional atau yang kita sebut sebagai C-Zone. Jadi apa sih C-Zone itu? Ini bukan sekedar halaman tugas biasa ya. Anggap ini sebagai ruang kerja profesional digital Anda. Sebuah hub pusat tempat semua tantangan inti dikelola dan dieksekusi dengan standar yang super jelas. Alur kerja di dalamnya juga sengaja dibuat sangat simpel, hanya 3 langkah jelas. 1. Anda lihat tugasnya, jadi tahu apa yang harus dikerjakan. 2. Anda tahu standarnya, jadi mengerti kualitas seperti apa yang diharapkan. Dan 3. Anda kirimkan hasilnya. Simple, nggak ada lagi area abu-abu, nggak ada lagi ruang untuk alasan. Yang ada hanya kejelasan. Nah, dari ruang kerja yang terstruktur, kita lanjut ke pilar berikutnya yang nggak kalah penting, kejujuran dan objektivitas. Disinilah peran penilaian atau assessment itu masuk. Karena di Lean Legends, Anda itu nggak cuma pasrah dinilai, bukan. Anda justru belajar untuk menilai. Ini adalah pergeseran mindset yang fundamental. Dari yang tadinya cuma jadi penerima feedback, sekarang Anda jadi seorang profesional yang bisa memberi penilaian yang konstruktif dan adil. Sistemnya punya dua sisi yang saling melengkapi. Ada penilaian diri, ini melatih kejujuran. Seberapa jujur Anda terhadap kualitas kerja Anda sendiri. Lalu ada penilaian rekan, ini yang melatih objektivitas. Kemampuan untuk mengevaluasi karya orang lain secara adil tanpa bias personal. Dan yang paling krusial, penilaian itu bukan soal suka atau tidak suka. Bukan soal dia teman dekat Anda atau bukan. Semuanya murni kembali ke dua hal, rubrik yang objektif dan kualitas karya yang nyata. Sudah, itu saja. Inilah yang menciptakan arena yang benar-benar adil untuk semua orang. Oke, sekarang kita bahas sesuatu yang pasti dihadapi setiap profesional. Integritas di bawah tekanan, terutama soal deadline dan konsekuensinya. Aturannya di sini sangat spesifik, dan ini meniru dunia nyata. Anda telat, Anda masih boleh kok kumpulkan karyanya. Tapi, ada konsekuensinya. Anda kehilangan hak untuk ikut dalam proses penilaian, baik untuk menilai diri sendiri maupun menilai rekan. Sebuah konsekuensi yang logis dan sangat terukur kan? Penting untuk diingat, ini bukan hukumannya. Ini adalah simulasi dunia profesional. Coba deh pikirkan, di dunia kerja nyata, proyek yang telat mungkin masih bisa diterima. Tapi kepercayaan yang sudah terkikis dan kesempatan yang hilang, wah itu tidak selalu bisa diperbaiki. Dan ini membawa kita langsung ke jawaban dari masalah yang kita bahas di awal tadi. Ingat, soal penumpang gelap? Inilah dia, aturan anti-free rider, di mana setiap kontribusi itu benar-benar dihitung. Pernyataannya sangat jelas dan tidak bisa ditawar. Di Lean Legends, tidak ada yang namanya numpang nama atau jadi penumpang gelap. Setiap orang, tanpa kecuali, harus berkontribusi. Gimana caranya? Sistem secara transparan melacak kontribusi nyata dari setiap anggota tim. Yang dilacak itu bukan janji, bukan alasan, tapi data. Seperti yang bisa kita lihat, jadi terang benderang siapa yang benar-benar kerja dan siapa yang hanya diam saja. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Intinya begini, apa yang Anda kerjakan itu pasti akan terlihat. Dan sebaliknya, mereka yang coba-coba bersembunyi itu juga pasti akan terlihat.
Karena transparansi adalah inti dari akuntabilitas. Jadi, setelah Anda memahami sistem yang dibangun di atas transparansi ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan menghabiskan energi hanya untuk mencari-cari celah dalam sistem? Atau pilihan kedua, apakah Anda akan memfokuskan seluruh energi Anda untuk membangun sesuatu yang luar biasa? Sebuah karya yang benar-benar berkualitas, karya yang layak dilihat dan dinikmati oleh dunia? Dengar, sistem ini tidak sempurna. Tentu saja tidak. Tapi sistem ini cukup jujur untuk membedakan satu hal yang paling penting, siapa yang siap untuk dipercaya dan siapa yang belum. Pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal menyelesaikan tugas. Ini soal membuktikan bahwa Anda adalah seorang profesional yang bisa diandalkan. Jadi, jika kode etik ini diterima, maka mode profesional Anda sekarang aktif. Selamat datang di arena.